Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Video kali ini gue akan bahas project namanya adalah Rango Exchange, di mana Rango Exchange ini tuh diinvest oleh Binance ya. Jadi kemarin memang sempat hype ketika Binance mengumumkan melakukan investasi terhadap project Rango Exchange ini gitu loh. So, jadi kita mulai aja pembahasannya. Jadi Rango Exchange ini kalian bisa cek di @rangoexchange, dia punya 164 ribu follower, dan dia sebenarnya project ini udah ada dari 2021. Tapi gua rasa dia akan listing tokennya itu mungkin di bulan depan gitu perkiraannya paling cepat gitu ya. Nah, jadi Rango Exchange ini ada DeFi di mana dia adalah DEX untuk cross chain ataupun bridge aggregator gitu loh. Dia bisa nge-swap berbagai aset seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Avalanche dan berbagai hal hingga lebih ada 60 blockchain yang berbeda. Ya, jadi itu kelebihan dari Rango. Nah, jujur sebenarnya gue setelah gue baca projectnya cukup menarik dan bagus, apalagi dia udah integrasi dengan banyak sekali blockchain. Cuma gue nggak tahu kenapa dari dulu nggak pernah denger ini project, gue baru denger ini ketika dia diinvest oleh Binance. Jadi ya kita coba aja ngegarap gitu ya. Dan ini juga nggak cuma Binance doang, ada beberapa seperti Nomad Capital, Forensic Venture dan masih banyak lagi beberapa. Dan kalau kita lihat juga dia udah dipublish oleh beberapa media blockchain terkenal seperti Wu Blockchain, yang otomatis orang-orang akan tertarik terhadap project ini. Nah, ini yang announcement resminya nih dari Binance Lab. Ya, jadi udah clear, ini real ya, sudah diinvest. Nah, kalau menurut laporan dari Binance Lab, Rango ini dia support 60 blockchain, ada 70 lebih DEX yang terhubung, 20 lebih bridge, dan total transactionnya sudah lebih dari 3 billion US dollar ya sejak tanggal 19 Juni. Dan dia sudah proses lebih dari 2,5 juta swap TX-nya dan 590 ribu unique wallet yang sudah connect ya, dan juga sudah handle lebih dari 3.000 organic cross chain swap tiap harinya. Ya, jadi kurang lebih itu. Dan co-founder Binance si Yihe pun juga ngasih suara terkait si Rango ini. Jadi petinggi-petinggi Binance pun juga cukup tertarik nih sama si Rango Exchange. Nah, kalau untuk tokenomiknya, dia ini udah fix ada tokennya. Ya kan bisa lihat namanya Rango token, tickernya Rango, di mana token ini nantinya akan bisa diperjualbelikan ketika sudah listing. Dan kalau kita lihat trading fee yang digunakan untuk buyback dan distribute ke para staker, jadi pembagian 80%, dan untuk masuk ke treasury itu 20%. Jadi setiap orang melakukan transaksi ataupun melakukan swap atau bridge di Rango itu kan bayar fee ya. Nah, fee-nya itu dibagi tuh jadi dua ya, 80% ke buyback and burn, distribute ke staker sama 20%-nya ke treasury ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kita lihat contoh, ketika ada user membayar $5 worth of Rango token, akan 3%, 3 dolar itu akan ke gas ya, untuk ke chain-nya, dan sisanya untuk buyback dan burn. Jadi kayak gitu. Nah, terus untuk tokennya, supply-nya maksimal di angka 100 juta ya, 100 million. Pembagiannya tim 20% dan ini di cliff selama 1 tahun, lalu linear vesting selama beberapa tahun ke depan, lalu private investor 15%, IDO 10% ya, dan dia masuk ke dalam IDO platform. Ya, jadi kita nggak tahu apakah nanti ada kesempatan masuk ke launchpad atau tidak gitu. Advisor 1%, airdrop 5%. Jadi mereka udah bilang di sini ada airdrop total 5%, berarti 5 juta gitu ya. Dan ini untuk tahun pertama. Lalu ada liquidity provider 10%, ini untuk reward staker selama 2 tahun. Community fund dan growth incentive 39%. Nah, ini nanti untuk airdrop lanjutannya gitu ya. Nah, di sini kurang lebih kumulatif distribusi schedule-nya. Kalian bisa lihat ya. Di tahun pertama dia langsung cair 5 juta ya untuk airdrop. Jadi langsung TGE, kemungkinan nggak ada vesting harusnya ya, sisanya nanti ada di community fund dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, terus untuk private sale-nya, dia kemarin udah lakuin private sale round pertama, seed round top investor seperti Nine Realm, di One Venture, GT Capital, Alpha Gamma dan lain-lainnya ya. Nah, sayangnya di sini roadmap dokumennya ini nggak di-upgrade nih, nggak di-update, dia terakhir sampai di 2023. Kalau sekarang udah 2024. Lalu untuk airdrop-nya ya, tadi kan dijelasinnya di tokenomic 5%. Nah, di sini pembagiannya ada dua. Yang pertama adalah batch trending competition. Jadi kalian lakukan yang namanya swap, lalu bridge. Nah, itu namanya trading gitu ya di platform media. Nah, nanti kalian akan ngumpulin namanya batch. Nah, semakin besar batch kalian, semakin banyak batch kalian, maka semakin besar alokasi yang kalian dapatkan. Yang kedua adalah affiliate trading campaign. Nah, ini dari
tanggal 18 Januari sampai 18 Juli. Nah, jadi gue punya feeling kemungkinan dia akan listing itu setelah event ini selesai, berarti di bulan Juli akhir. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti dia juga ada sistem referral, kan bisa share kode referral kan ke teman-teman kalian. Lalu ketika teman-teman kalian melakukan trading kan akan mendapatkan poin. Ya, intinya gabungan dari kedua poin itu atau salah satunya itu akan menentukan berapa banyak token Rengo yang bisa kalian dapatkan. Ya, jadi kurang lebih itu sih untuk tokenomic dan mendapatkan tokennya. Nah, sekarang gua akan kasih contoh untuk swapnya gitu ya. Jadi di sini pertama kali udah pasti kalian connect wallet nantinya, ya connect wallet. Lalu di sini ada beberapa fitur seperti pertama ada swap, ya swap ini ya kayak biasa kan bisa melakukan swap aset, ya. Nah kalian bisa connect wallet di sini, ya di sini kecil, klik. Nah ini connect walletnya bisa banyak, ya maksudnya bisa berbagai blockchain. Ada MetaMask untuk EVM, ada Kepler untuk Cosmos Atom, ada Tron, ada Argent X, ya ada Brave, ada Bravest, SafePol, Phantom. Jadi dia udah support banyak banget wallet karena projectnya dari 2021 gitu loh, ya. Nah, contoh di sini gue udah connect MetaMask, lalu gue akan swap misalnya di sini kan bisa pilih blockchain ya, ada banyak ya. Gue akan swap dari Scroll, Warp Ethereum ke ETH di Scroll misalnya, ini contoh ya. Kita masukin. Nah, nanti dia akan munculin tuh rutenya gitu ya. Kira-kira aset kalian bakal lari kemana aja sih gitu ya, dan yang terbaik yang mana. Nah, terus kalian swap aja, lalu confirm. Lalu kan tinggal eksekusi di MetaMask-nya. Nah, tipsnya adalah kalian mungkin sebanyak mungkin sering-sering swap gitu ya. Mungkin seminggu itu bisa minimum 5 kali ya. Kalau bisa lebih dari itu. Kalau bisa sampai lebih besar lagi ya itu oke banget gitu ya. Jadi perbanyak swap. Dan kalau bisa swapnya sama bridge juga. Nah, swap sama bridge itu maksudnya gimana? Nah, nanti gua akan kasih tahu setelah ini ya. Ini kan swap biasa nih karena dari jaringan yang sama, scroll ke scroll gitu loh. Jadi ini versi swap yang biasanya lah. Nah, ini kita continue aja. Oke. Nah, udah approve, tinggal tunggu swapnya berhasil. Kita tunggu sebentar. Nah, swapnya udah berhasil ya. Di sini sudah berhasil, kalian bisa lihat. Nah, ini dia lemparnya ke Zebra ya. Jadi dia juga pakai DEX lain. Nah, transaction successful. Oke, jadi ini gue udah berhasil swap. Ini di blockchain yang sama. Dari scroll ke scroll. Nah, kalau swap and bridge itu kalian pilihnya kirim ke jaringan lain gitu loh. Misalnya ya, misalnya contoh di sini ada Taiko nggak ya? Oh, belum ada. Taiko belum ada ya. Kalau ada bisa sekalian grab Taiko tuh, Trailblazer ya. Berarti kita coba misalnya ke Arbitrum deh yang murah deh ya, ke Arbitrum. Nah, kalian bisa bridge ke ETH ya. Jadi ETH scroll from to ETH Arbitrum. Ini artinya kalian mengirimkan ETH dari jaringan scroll ke jaringan Arbitrum. Jadi blockchainnya beda. Nah, ini disebut dengan nama cross chain swap gitu ya. Jadi kalian nge-bridge tapi bisa ke aset lain. Misalnya kan bisa coba juga dari ETH ke token USDC misalnya. Nah, ini juga boleh nih gitu loh. Ya, jadi dari ETH ke USDC Arbitrum. Nah, ini kalian coba cek dulu rutenya ada nggak? Oh, ternyata rutenya ada seperti ini. Nah, kan pilih aja yang paling atas, terus kan tinggal swap kayak gitu. Dan nantinya kalau tiap hari kalian sering swap, nanti dia akan muncul infonya, nanti akan diupdate berkala itu bagian profile di bagian bawah kanan. Ya kan, klik di sini Renko profile, tapi dia nggak langsung muncul ya, dia ada kayak jeda beberapa hari gitu. Jadi memang agak lama dia. Ya, nantinya di profile ini akan muncul status kalian udah pernah swap itu berapa, volumenya berapa, batch yang kalian sudah dapatkan itu berapa banyak, kayak gitu. Nah, ini cuma memang agak loadingnya lama, lelet ya. Jadi kita skip aja, nanti kalian cek sendiri aja. Terus di bagian affiliate, di sini kalian bisa generate code kalian dan kalian share nanti biar ajak teman-teman kalian ngegarap bareng-bareng ya. Jadi nanti kalau banyak yang nge-swap atau apa, kalian akan dapat poin di sini ya, di bagian affiliate ya. Nah, sisanya kan bisa cek-cek lagi fitur-fitur lainnya. Ini kayak legacy app, terus juga ada ini kayak informasi wallet kalian, ya aset-aset kalian gitu loh, dan lain-lainnya. Oke, paling itu sih informasi yang bisa gue share tutorial terkait Rengo. Sebenarnya gampang banget, intinya kalian cuma disuruh melakukan ya swap, tapi utamain yang bridge ya, swap and bridge itu utamain. Gue rasa itu harusnya poinnya bakal lebih besar sih.
walaupun ya memang biayanya akan lebih besar juga gitu loh. Oke, thank you teman-teman, semoga video bermanfaat, kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.